wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast ODS Talk. Dan kali ini Anissa sudah bersama narasumber yang sangat istimewa dari program studi hukum. Nah, sekarang kita sedang bersama siapa Bu? Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ini pagi ya Bu ya. Kalau mungkin di rumah bisa menontonnya pagi, siang, malam, tapi kita di sini pagi guys gitu. Mungkin perkenalan dulu ibunya asalipun dari mana, perwakilan apa sebagai apa? Oke, baik. Terima kasih Mbak Anissa. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ini bisa berjumpa ya meskipun lewat online. Bisa menyapa semua. Nama saya Wardah Yuspin lebih lengkapnya ya. Saya kebetulan ini sedang dapat amanah sebagai Kaprodi sekaligus Wakil Dekan 1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Aduh, jadi kita sedang bersama dengan Kaprodi sekaligus Wakil Dekan dari Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta gitu. Nah Bu nih, langsung aja kita ke pertanyaan pertama ya Bu ya. Kalau biasanya calon mahasiswa baru tuh selalu bertanya-tanya kalau misalkan mau masuk ke perguruan tinggi itu lingkungannya Bu, lingkungan program studinya ini seperti apa kalau boleh tahu, dari hukum nih, dosennya, terus hubungan antara dosen dan mahasiswanya, lingkungan kerjanya mungkin, silakan. Baik, terima kasih Mbak. Pertanyaannya menarik sekali, ini pertanyaan yang memang penting banget ya. Makanya jadi pertanyaan nomor 1 ya. Bagaimana iklim belajar, iklim perkuliahan di Fakultas Hukum. Oke, Fakultas Hukum ini alhamdulillah kita sudah akreditasinya sudah unggul gitu ya. Jadi Fakultas Hukum ada 3 prodi S1, prodi S2, prodi S3. Jadi sudah komplit sekali, ada S1, S2, S3 gitu ya. Jadi mahasiswa kalau masuk ke dalam banyak sekali mahasiswa kami gitu ya, karena kelekatan kami dengan mahasiswa gitu ya. Jadi ada yang memang ambil S1, S2 bahkan sampai S3 gitu ya. Jadi ini merupakan suatu nilai plus dari kami karena memang sudah sampai tahapan S3 gitu ya. Jadi mahasiswa nggak perlu kemana-mana lagi, di sini sudah komplit gitu ya. Itu yang dari prodinya. Kemudian dari tenaga pengajarnya ini juga penting Mbak gitu ya, karena memang tenaga pengajar itu salah satu poin penting ya, dalam pembentukan karakter, pembentukan keilmuan dari mahasiswa. Nah, kami kebetulan terdiri dari guru besar kami, termasuk guru besar yang paling banyak di UMS gitu ya. Jadi ada 6 guru besar gitu ya. Yang satu baru bulan Juni kemarin turun guru besarnya gitu ya. Jadi dekan kami itu memperoleh gelar guru besar 1 Juni ini. Jadi masih hangat gitu ya. Jadi alhamdulillah kami terdiri dari 6 guru besar gitu ya. Jadi kemudian juga tenaga pengajarnya terdiri dari berbagai macam latar belakang gitu ya. Jadi selain itu juga kami melibatkan praktisi Mbak. Jadi ini yang penting, yang banyak sekali orang bertanya. Kadang-kadang karena kenapa praktisi ini penting sekali? Karena sekarang kita punya yang namanya MBKM, program dari Dikbud ya. Jadi program MBKM ini mengintegrasikan antara praktek di lapangan dengan apa yang diperoleh mahasiswa di bangku kuliah. Nah, kita juga punya banyak sekali tenaga pengajar yang berasal dari praktisi gitu. Jadi selain itu juga mata kuliah yang kita punya, kurikulum yang kita punya itu juga sangat mengintegrasikan sisi praktis ini tadi. Jadi misalkan kita punya hukum perdata gitu ya. Hukum perdata itu materialnya. Kemudian ada acara sudah masuk formilnya. Nanti ada praktek gitu, praktek perkara. Kemudian kami masih punya praktek profesional, dulu namanya magang. Tapi setelah ada MBKM, karena salah satu program MBKM itu magang, namanya nggak boleh sama ya. Jadi terus kemudian magang kita ganti menjadi praktek profesional. Ini mahasiswa langsung datang ke tempat praktisi,
mahasiswa sebagian besar memang kita yang mencarikan, tapi kalau mahasiswa punya Bu, saya punya tempat praktek di sini gitu ya. Nanti kemudian tempat prakteknya kita lihat apakah punya kurikulum dan lain sebagainya, baru mahasiswa bisa untuk praktek di situ. Nah, ini mahasiswa harus praktek profesional selama 2 semester. Jadi tengah semester pertama mereka mendapatkan materi, tengah semester berikutnya di praktek perkara itu dia langsung terjun ke tempat praktisi itu. Jadi sangat komprehensif sekali kurikulumnya. Jadi dari awal, dari materi sampai dunia praktis kita berikan. Gitu kira-kira. Lengkap sekali ya ini. Jadi dari awal nih ya teman-teman udah terakreditasi unggul. Lalu di fasilitasnya pun di program studi hukum ini sudah lengkap sekali. Ketambah lagi kita sekarang sudah bersama dengan MBKM. Jadi kurikulumnya juga kita terus diinovasikan ya Bu ya. Iya betul. Terus juga di program studi hukum ini tenaga pendidiknya udah nggak main-main guys. Tadi juga ada guru besar. 9 guru besar ya Bu? 6 guru besar, 6 guru besar yang satu lagi baru turun Juni ya. Jadi itu adalah salah satu guys ya, poin penting. Tenaga pengajar itu adalah poin yang sangat krusial lah gitu kalau di perkuliahan. Jadi kalau misalkan tenaga pendidiknya aja sudah profesional, sudah handal, maka tidak usah diragukan lagi untuk outputnya gitu ya Bu ya. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya nih Bu, kalau misal calon mahasiswa baru dihadapkan dengan sebuah pilihan, aduh enaknya di hukum nih, di UMS nih milih mana ya, gitu kan. Terus waduh ada hukum gitu. Hukum ini nanti prospek lulusan dari hukum nih Bu. Karena banyak orang yang hukum ini biasanya hukum notaris kayak gitu, paling begitu. Yang setahu orang tuh cuma yang basic aja nih Bu. Nah kalau dari Ibu sendiri, prospek lulusan dari program studi hukum nih? Baik, prospek lulusan dari Fakultas Hukum ya, ini banyak sekali Mbak ternyata gitu ya. Jadi yang memang banyak sekali dilihat itu notaris, karena banyak pelang yang kita lihat di jalan-jalan itu notaris ya. Jadi memang salah satunya notaris ya. Jadi kalau lulus S1 kemudian dia ambil program Magister Kenotariatan bisa buka notaris. Tapi kalau lulus S1 aja gimana gitu ya. S1 saja banyak juga Mbak, misalkan dia sebagai para penegak hukum, aparat penegak hukum, ada jaksa, ada hakim gitu ya. Kemudian setelah nanti dia ikut PKPA itu seperti short course gitu selama 3 bulan, nanti dia bisa mengajukan izin sebagai pengacara gitu ya. Jadi mudah sekali. Selain itu sekarang juga ada perubahan paradigma. Kalau yang dulu penegak hukum, kemudian juga legal officer. Jadi setiap perusahaan itu pasti ada divisi hukum. Tidak mungkin tidak ada divisi hukum, gitu ya. Jadi legal officer itu dari perusahaan yang kecil sampai perusahaan yang besar itu pasti butuh, gitu ya, pasti butuh. Jadi memang kelihatannya nggak kelihatan ya kalau legal officer itu bukan seorang yang kelihatan gitu, tapi itu bagian penting dari suatu perusahaan karena dokumen-dokumen legal masuknya lewat situ. Kemudian sekarang juga ada perubahan paradigma yang saya sebutkan tadi itu sebagai auditor. Kemudian staf HRD itu juga banyak yang berasal dari hukum gitu ya. Jadi memang sekarang ini hukum banyak sekali dibutuhkan gitu ya. Bahkan begini Mbak Anissa ya. Beberapa tahun terakhir ini gitu ya, di prodi S2 kami gitu ya, itu banyak sekali tenaga-tenaga medis yang memang masuk ke situ gitu ya. Jadi banyak, jadi artinya kenaikannya cukup signifikan. 50% mahasiswa baru di magister ilmu hukum itu S1-nya itu entah dia kedokteran, keperawatan, entah dia kebidanan gitu. Dari tenaga kesehatan, direktur rumah sakit, kepala puskesmas, banyak sekali. Karena apa? Karena
akhir-akhir ini banyak sekali kasus yang terkait antara medis dengan kasus hukum. Jadi mereka mencoba untuk belajar melindungi diri, melindungi diri gitu ya dari segala jenis tuntutan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari gitu. Waduh, jadi kalau buat kalian yang kayak misal, wah prospek lulusan hukum nih pasti susah ya Bu. Apalagi sekarang saingnya adalah banyak, pengacara, terus jadi jaksa. Sebenarnya nggak cuma itu aja guys, nggak cuma notaris aja tadi seperti yang aku bilang. Jadi sebenarnya peluangnya itu banyak. Tadi ada di staf HRD, terus ada di setiap instansi, setiap perusahaan itu pasti membutuhkan orang yang ada di bidang hukum ya Bu ya gitu. Terus tadi juga di magister juga ada banyak yang tenaga medis yang akhirnya juga ikut belajar, terus belajar untuk melindungi diri kalau kata ibunya melindungi diri karena sekarang ini banyak kasus-kasus yang menjerat tenaga medis gitu ya. Gitu. Terus kemarin ini dari tim kita ada meriset sebuah isu gitu mengenai hukum tentang pendidikan hukum di Indonesia gitu Bu. Dan jadi di sini dari artikelnya law.ui.ac.id, jadi mereka bilang kalau indeks persepsi korupsi Indonesia masih rendah dan juga bekal mahasiswanya di luar penguasaan pengetahuan, mahasiswa juga dibekali dengan keterampilan yang mumpuni agar siap ketika terjun praktik di berbagai bidang, khususnya bidang atau profesi hukum gitu Bu. Jadi mereka ini menyoroti mengenai pendidikan hukum di Indonesia gitu. Kalau nih menurut Ibu selaku Kaprodi dari pendidikan hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta, menurut Ibu, apakah pendidikan tinggi hukum khususnya UMS sudah membekali para mahasiswanya dengan nilai-nilai kebenaran dan etika profesi? Iya, baik, terima kasih. Korupsi ya, ini merupakan masalah yang tidak bisa terpecahkan sampai saat ini. Indeks korupsi kita termasuk negara yang paling banyak korupsinya, gitu ya. Cukup memalukan, tapi ya itulah kenyataan yang ada, gitu. Nah, dengan adanya fenomena ini kita di Fakultas Hukum seperti apa? Yang pertama adalah kita bekali mahasiswa ini dengan nilai-nilai, karena kita berbasis Islam ya, nilai-nilai keislaman gitu ya. Termasuk di dalamnya bahaya korupsi, kemudian bagaimana pentingnya bersikap jujur dan lain sebagainya. Jadi ada mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan ya, itu merupakan penanaman nilai-nilai keislaman ya, tentang bagaimana nilai-nilai kebenaran menurut Islam gitu ya. Itu tidak hanya satu Mbak. Jadi ada Al-Islam 1, Al-Islam 2 gitu. Jadi ada pengetahuan yang memang ini loh, nggak boleh loh gitu ya. Jadi nggak cuma dicelup ya, tapi direndam gitu ya. Jadi direndam ini. Iya. Jadi kita punya itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah di Fakultas Hukum sendiri itu ada etika profesi. Jadi mata kuliah etika profesi gitu. Nah, mata kuliah etika profesi ini juga menanamkan bagaimana seorang penegak hukum gitu ya, entah dia pengacara, entah dia hakim gitu ya, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia mempertahankan jati dirinya gitu ya, selaku orang-orang yang menjunjung tinggi kebenaran. Ini tentang etika profesi. Nah, kemudian selain ada etika profesi, kita juga ini Mbak, di iklim akademik yang ada di Fakultas Hukum itu sudah mulai dibentuk dengan beberapa banner. Kita punya spanduk gitu ya, tentang bahaya plagiasi. Plagiasi adalah korupsi gitu ya. Jadi dari inilah kemudian kita mencoba untuk mengkampanyekan gitu ya tentang bahaya korupsi ini sejak dini, sejak mahasiswa masuk ke kampus sudah ada ini tulisan besar-besar gitu ya. Plagiasi artinya korupsi. Selain daripada itu juga kita punya ini Mbak, satu media yang mungkin di fakultas lain tidak ada. Ini namanya sharing kita dengan mahasiswa. Jadi diagendakan setiap 1 semester sekali. Namanya kita audiensi dengan mahasiswa. Jadi pimpinan datang
duduk di hall gitu ya, duduk lesehan dengan mahasiswa di hall gitu ya. Kemudian kita mulai mahasiswa unek-uneknya apa, kita catat gitu ya, nggak cuma dicatat, nanti karena ada audiensi semester selanjutnya ditagih dong kita gitu ya. Bapak Ibu ini kemarin yang poin pertama belum terselesaikan, yang kedua belum terselesaikan gitu. Jadi ini budaya kita untuk mengajarkan mahasiswa berdemokrasi satu, yang kedua mahasiswa kita juga selaku pimpinan juga akan merasa terus diawasi gitu ya. Jadi ada timbal balik antara kami selaku pimpinan juga mahasiswa gitu. Jadi dari situ kita mulai mengajarkan nilai-nilai ini tadi tentang korupsi dan lain sebagainya, pentingnya kejujuran gitu ya. Selain dari betul, selain daripada itu juga nilai-nilai korupsi itu mulai kita kikis dari pelaksanaan ujian. Gitu ya. Jadi kita mulai pemberlakuan ini sebenarnya sebelum COVID Mbak gitu ya. Jadi aturan mengenai bahwasanya kalau ujian ada yang curang gitu ya. Mungkin memang tidak seberat misalkan harus dikeluarkan tidak ya, tapi nilai langsung tidak ada. Gitu. Jadi nilai untuk mata kuliah itu langsung kita kosongi. Gitu. Jadi buat teman-teman nih ya, kalau kalian udah terjun di Fakultas Hukum, maka dari itu dari fakultasnya pun sendiri sudah mewanti-wanti mahasiswanya itu untuk selalu terintegrasi gitu ya Bu ya. Dari awal nih sudah ada transparansi dengan adanya audiensi. Terus ujian juga kalian harus dengan wajib profesional, jujur, karena kalau enggak nilai kalian langsung ke nol guys, nggak ada guys. Jadi itu adalah penanaman nilai-nilai kejujuran, terus juga pembekalan untuk mahasiswanya. Karena kan mahasiswa hukum nantinya juga akan outputnya juga akan menjadi tenaga hukum yang ada di Indonesia. Jadi penanamannya dari perkuliahan ini sudah diwanti-wanti sejak dini gitu Bu ya. Terus Bu nih, kita ke pertanyaan selanjutnya. Benarkah pembekalan pengetahuan, keterampilan, dan nilai telah diberikan dengan benar dengan metode yang tepat pula di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta? Baik, ini tentang kurikulum ya. Pemberlakuan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum itu sudah alurnya itu mulai dari mahasiswa datang kita berikan yang namanya mata kuliah dasar. Kemudian setelah itu mata kuliah dasar hukum gitu ya. Jadi setelah itu kemudian masuk ke dunia praktek, masuk ke acara, kemudian masuk ke mata kuliah praktek beracara. Selain daripada itu Mbak Anissa tadi juga kita punya yang namanya MBKM gitu ya. Nah di MBKM ini kita betul-betul memfasilitasi mahasiswa untuk bisa mengembangkan dirinya, tidak hanya di Fakultas Hukum saja, tapi kita berikan kesempatan seluas-luasnya. Kemarin kita juga punya mahasiswa yang mendapatkan ISMA, jadi perkuliahan 1 semester di Irlandia di Galway University gitu ya. Kemudian juga ada 11 mahasiswa kita mendapatkan FOSEP itu seperti kredit transfer dari universitas di Taiwan dan di Malaysia, 11 mahasiswa gitu ya. Jadi 1 semester mereka bisa mendapatkan perkuliahan dari dosen-dosen di luar negeri gitu ya. Jadi itu keuntungannya itu bagian dari MBKM gitu ya. Selain daripada itu juga alhamdulillah kami gitu ya semester ini sudah mulai. Jadi para pengajar dari para pengajar asing sudah masuk 1 semester gitu ya, 1 semester. Karena masih online jadi kami sangat antusias sekali gitu ya. Selain untuk pengembangan wacana mahasiswa itu sangat bagus. Jadi ada tiga dosen asing kami, yang satu dari Korea, yang satu dari Thailand, yang satunya dari Swedia, dari Gothenburg University ya. Kemudian mereka 1 semester Mbak sampai mahasiswa sampai dosen yang bersangkutan mengeluarkan nilai gitu ya untuk mata kuliah ini. Meskipun mereka berbagi materi juga dengan dosen dosen kami, dosen Indonesia. Jadi supaya tidak terlalu mahasiswa kalau tidak bisa nggak nangkep sama sekali gitu ya. Jadi memang kami mix dengan itu. Selain itu juga baru
kapan ya? Kemarin kami dapat berita bahwa Fakultas Hukum itu termasuk nomor 1 untuk PTS ya, yang kemarin dari Simago Jurnal ya. Jadi kami memang jurnal based teaching gitu, riset based teaching, jurnal based teaching gitu ya. Jadi kami memang membentuk para tenaga pengajar untuk ayo rame-rame kita nulis jurnal. Karena kalau kita nulis kita mengupdate mengupdate pengetahuan gitu ya. Jadi mahasiswa tambah banyak yang diperoleh dari apa yang sudah kita lakukan gitu. Waduh, ini sudah lama sekali ya teman-teman ya. Yang saya poin penting dari semuanya adalah ternyata di hukum ini nggak cuma ada dosen dari Indonesia gitu. Jadi kalian juga bisa mendapati dosen dari luar negeri guys. Kapan lagi coba? Kalau itu tuh untuk semua kelas Bu, atau itu ada kayak misal double degree-nya aja, atau itu untuk semua mahasiswa. Misal mahasiswa bisa misal mahasiswa dengan misal semester pertama nih dia tidak mengambil double degree, terus dia mendapatkan dosen yang dari luar negeri atau gimana? Ini berdasarkan mata kuliah Mbak. Jadi misalkan misalnya kemarin dari Maidol University itu dia mengajar kriminologi. Jadi mahasiswa yang ngambil kriminologi dapat dosen itu gitu. Kemudian misalkan hukum dagang internasional gitu ya. Kalau ada yang ngambil materi kuliah hukum dagang internasional, maka dia dapat dosen dari Gothenburg University gitu. Selain itu juga kita punya ini Mbak, short course gitu. Jadi short course ya Mas dan Mbak sekalian, kalau memang mau tahu Fakultas Hukum itu seperti apa, boleh sebenarnya short course itu. Untuk sementara ini yang kemarin bulan akhir Mei kita laksanakan selama 2 minggu short course-nya ya. 60% pengajarnya berasal dari luar negeri gitu ya. Jadi dari mana-mana Mbak, dari berbagai negara gitu ya, dan itu free. Karena kebetulan memang karena masih daring ya, jadi sangat memungkinkan sekali untuk dilaksanakan secara free. Dan ini juga ada mahasiswa asing juga yang ikut dalam short course kami gitu. Jadi ini sangat eye opening ya. Jadi mahasiswa datang dari seluruh penjuru bertukar pengetahuan gitu. Sangat lengkap sekali loh guys ya. Ini sangat bisa di poin pentingnya adalah Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta enggak cuma melulu tentang gimana di kelas, terus pengetahuan antar dosen dan mahasiswa yang ada di Indonesia, tapi juga ini terbuka dengan dosen-dosen dan pengajar di luar negeri gitu nih Bu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian menanyakan gimana ya akreditasi hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta, udah nggak usah diraguin lagi, karena tenaga pendidiknya, terus juga kurikulumnya dari internalnya pun juga membantu seluruh proses ajar mengajarnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta gitu ya teman-teman. Terus nih Bu, menurut dari Ibu sendiri selaku kaprodi dari Fakultas Hukum ya, hukum UMS ini sudah bisa dikatakan baik dan dapat menghasilkan lulusan hukum yang profesional dan baik pula atau belum? Dan alasannya gimana? Iya. Ini harus objektif ya Mbak ya. Baik, menurut pendapat saya begini Mbak, ini bukan karena saya pengajar sekali lagi, bukan karena promosi juga, tapi begini, jadi kebetulan memang 8 tahun terakhir saya tidak berada di fakultas, maksudnya saya tidak di prodi S1. Baru ini mulai tahun ini saya berada di prodi S1. Treatment yang ada untuk S2, S3, kemudian S1 kan berbeda-beda, Jadi kalau S2 itu mereka sudah matang. Sebagian besar sudah bekerja gitu. Jadi sebenarnya mereka sudah tahu dia mau kemana. Nah, yang S1 ini Mbak, yang unik sekali gitu ya. Saya menemukan sekali banyak sekali anak-anak S1 kami gitu ya. Ternyata potensinya luar biasa.
gitu. Bukan karena saya sekali lagi bukan gitu. Jadi begini, mereka itu sebagian anak-anak ini mereka sudah punya visi yang sangat jelas. Habis ini saya mau ngapain? Saya habis ini, Bu, saya habis ini gitu kan. Saya mau ikut PKPA, Bu gitu. Nah, setelah saya ikut PKPA nanti saya mau jadi pengacara, Bu. Nah, Bu, saya setelah ini saya mau ini Bu, mau kuliah di luar negeri gitu. Bu, saya setelah ini, jadi mereka itu anak-anak yang memang menurut saya jalan hidupnya itu sudah dipersiapkan gitu ya. Sekali lagi kan kita umat muslim itu diwajibkan untuk ikhtiar meskipun harus tawakal juga ya. Mereka sudah ini tadi sudah punya visi yang jelas mau kemana gitu ya, which is itu sangat bagus sekali menurut saya gitu ya. Jadi kadang-kadang anak S1 itu belum tahu saya mau ngapain gitu ya. Ini anak-anak ini dan kebetulan begini Mbak, tadi yang sudah saya sebutkan beberapa hal itu tadi ya, ada yang dapat perkuliahan di luar negeri dan lain sebagainya. Kami sekarang ini mempersiapkan anak-anak kami gitu ya, terutama S1 karena S2 S3 sudah diwajibkan untuk menulis jurnal. Ini sekarang mereka ada yang dinamakan lulus kuliah tanpa skripsi. Ya. Tapi juga tidak tanpa skripsi sama sekali gitu ya. Ada jurnal yang harus ditulis gitu. Ada artikel dengan kategori tertentu gitu ya. Sinta 2 minimal untuk bisa dia tidak bikin skripsi, dia tidak bikin dia tidak ikut ujian gitu ya. Jadi kita mencoba untuk memberikan beberapa alternatif mahasiswa untuk bisa ini tadi. Jadi mahasiswa kami itu sudah kalau ada pelatihannya gitu ya. Nanti kalau dia sudah mau lulus, sudah mau ambil skripsi, dia sudah bisa itu. Mau upload di jurnal mana sudah kita ajari gitu ya. Untuk apa? Apabila nanti dia berkeinginan untuk saya mau jadi tenaga pengajar nih, saya mau jadi dosen. Mereka sudah siap nih dari awal gitu ya. Saya sudah punya artikel-artikel yang ditulis karena ini bekal untuk nanti jadi dosen gitu ya. Jadi kami persiapkan sebaik mungkin anak-anak ini gitu ya. Misalkan ya itu dengan jurnal. Misalkan saya punya mahasiswa bimbingan skripsi itu 15 anak gitu ya. 15 anak semuanya bisa publish Mbak di jurnal yang beraneka ragam itu gitu ya. Jadi artinya menurut saya gitu ya, anak-anak ini kalau diarahkan dengan baik gitu ya, yang masuk ke UMS ini adalah anak-anak yang memang dari sisi kapabilitasnya itu tidak terlalu rendah. Jadi mereka itu kalau kita arahkan dengan baik, ajari dengan baik, jadi. Saya buktinya gitu ya, karena bukan berarti ini ya, karena itu tadi 15 anak semuanya masuk ke jurnal yang beraneka ragam dan ada satu yang memang masuk ke jurnal yang bereputasi. Jadi ini bagus banget S1 gitu ya, setara dengan kemampuan para Bapak Ibu dosen gitu. Jadi tulisannya bagus sekali gitu. Jadi mereka cukup bagus menurut saya gitu. Jadi bisa dikatakan lulusan dari hukum pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta ini bisa dikatakan udah baik dan juga bisa sangat baik. Iya, sangat baik. Waduh, sangat baik Bu. Karena kalau misal kita bicara mengenai lulusan nih Bu ya, banyak banget sekarang ini kan hukum adalah salah satu program studi yang emang banyak banget yang diminati lah ya Bu. Ibarat kata tadi nomor 1 di swasta ya Bu ya, fakultas yang memang diminati gitu. Dan lulusannya itu biasanya karena saingannya banyak, jadi mereka nih kadang bingung Bu, aduh aku harus mulai stepnya dari mana, mulainya gimana, kayak gitu kan Bu. Nah seperti yang tadi Ibu katakan bahwa karena dari di UMS sendiri ini udah dibekali, jadi nantinya nggak bingung gitu ya Bu ya. Ini dari tenaga pendidik oke, terus jadi pengacara oke, punya jurnal-jurnal yang sudah terintegrasi itu ibaratnya. Jadi buat teman-teman yang emang mau masuk hukum tapi takut, biasanya awal-awal tuh kayak takut, saingannya banyak, terus nanti gimana? Nggak perlu takut lagi karena tenaga pendidik di UMS sendiri, di Fakultas Hukum UMS sendiri itu sudah terinkreditasi, unggul, terus juga profesional, dan juga outputnya juga nggak main-main. Kalau kata ibunya sangat baik. Oke Bu, kita nggak kerasa udah di pertanyaan terakhir tadi. Mungkin dari ibunya ada satu kata-kata, dua kata-kata untuk calon mahasiswa baru yang ingin masuk di Fakultas Hukum.
Oke. Baik, terima kasih. Jadi begini Mas dan Mbak sekalian gitu ya. Biasanya itu memang kalau sedang sudah lulus SMA kemudian bingung ini mau kemana, saya mau ngapain gitu ya. Fakultas Hukum ini menawarkan ya berbagai pilihan bidang keahlian gitu ya. Jadi kalau masuk misalkan saya kok suka misalkan sekarang ini saya suka sekali nonton misalkan CSI gitu ya. Jadi Anda bisa itu mendalami yang namanya hukum kriminal. Jadi konsentrasinya ke hukum pidana gitu ya. Atau misalkan ini sekarang kok orang tua saya ini misalkan kok sedang terjerat dibohongin orang, perjanjian. Perjanjian ditipu, bukan penipuan, misalkan perjanjian kok yang satu one prestasi atau cedera janji, masuknya ke perdata. Jadi kalau Anda suka, misalnya saya itu sebenarnya suka loh bikin undang-undang, saya pengen tahu, pengen bisa bikin undang-undang itu yang membawa kesejahteraan bagi semua orang di Indonesia, mengangkat derajat gitu ya, orang-orang yang ada di Indonesia bisa ambil di Fakultas Hukum, nanti konsentrasinya hukum konstitusi gitu. Jadi bagian dari hukum tata negara. Jadi memang kami ini sudah mempersiapkan kira-kira nanti calon alumni kita ini nantinya mau kemana gitu ya. Jadi jangan bingung gitu ya. Pokoknya kalau memang tertarik, saya dulu tuh tertarik gara-gara satu sebenarnya. Jadi silly reason gitu ya. Jadi saya dulu masuk ke Fakultas Hukum tuh karena memang saya mencari fakultas yang memang tidak ada hitung-hitungannya. Iya, jadi nggak ada hitung-hitungannya sama sekali. Pikiran saya gitu. Paling ngitung itu di hukum pembagian waris itu saja gitu ya. Jadi silly reason akhirnya sudah terlanjur jadi dari S1 di Fakultas Hukum, jadinya sampai sekarang masih di hukum. Nah, begitu juga dengan Mas dan Mbak sekalian, siapa tahu tertarik maka bisa bergabung dengan kami. Gitu ya teman-teman. Pun juga kalau misalkan hitung-hitungan di pembagian warisan pun juga itu adalah knowledge juga guys gitu. Jadi nggak cuma kayak hitung apa, tapi outputnya juga nanti kalian bisa mengetahui ketika pembagian warisan di keluarga kalian masing-masing gitu. Oke, jadi itu tadi perbincangan kita dengan Bapak Ibu Kaprodi dan sekaligus Wakil Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ditunggu buat teman-teman yang ingin join dan masuk di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan juga teman-teman buat kalian yang tertarik untuk masuk di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, kalian bisa langsung kontak kami di official website kami yaitu pmb.ums.ac.id atau bisa kunjungi laman Instagram kami di ODS-UM Surakarta, atau bisa juga konsultasi gratis melalui WhatsApp di nomor 0812 2700 0102. Saya ulangi, buat kalian yang sudah tertarik, tadi kita udah berbincang-bincang mengenai seluk-beluk yang ada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Udah nggak usah diraguin lagi. Jadi buat kalian yang mau masuk di Fakultas Hukum, silakan boleh banget langsung kontak kami di official website kami di pmb.ums.ac.id atau kunjungi di Instagram kami ODS-UM Surakarta, dan kalian juga bisa langsung konsultasi gratis pada nomor 0812 2700 0102. Dan jangan lupa juga saksikan podcast kami di Instagram kami ODS-UM Surakarta, karena kami tidak hanya berbincang-bincang dengan Fakultas Hukum saja, tapi kita juga dengan program studi seluruh yang ada di UMS, seperti itu. Oke, terima kasih Ibu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton podcast ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.